alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik menggunakan 4 pengujian, yaitu yang pertama, uji normalitas, yang kedua ada uji multikolonialitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada autokolerasi. Baik, sebelum melakukan uji asumsi klasik, di sini kami telah menyiapkan sebanyak 24 data pengaruh motivasi dan kecerdasan emosional terhadap prestasi. Di mana X1 adalah motivasi, X2-nya adalah kecerdasan emosional, dan Y-nya adalah prestasi. Lalu kita buka aplikasi SPSS pada variabel view. Kita masukkan nama variabelnya ke kolom name. Lalu kita namai, di mana tadi X1 adalah motivasi, X2 adalah kecerdasan emosional, dan Y-nya adalah prestasi. Setelah itu kita masuk ke data view. Terlihat di sini sudah ada kolom X1, X2 sama Y-nya. Lalu kita pindahkan kolom yang dari Excel ke SPSS. Data yang dari Excel ke SPSS. Nah, ini datanya sudah muncul di SPSS. Kemudian untuk mencari uji asumsi klasiknya, klik Analyze, kemudian ke Regression dan Linear. Lalu kita masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen, kemudian variabel Y ke kolom dependen. Setelah itu kita ke statistik. Kita beri tanda checklist pada deskriptif dan collinearity diagnostik. Kemudian pada Darwin-Watson, di mana ini digunakan untuk mencari autokorelasinya nanti. Kemudian klik continue. Kemudian kita masuk ke plots. Spreadsheet-nya kita masukkan ke kolom Y, dan Gplot-nya kita masukkan ke kolom X. Lalu kita beri tanda checklist pada histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Kemudian optionnya sudah sesuai ya, 0,5. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil dari uji asumsi klasik, di mana selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari uji asumsi klasik ini. Setelah kita mendapatkan hasil dari uji tersebut, kita melakukan interpretasi. Di sini saya sudah memindahkan hasil dari aplikasi SPSS ke Word. Di sini dapat hasilnya. Yang pertama ada uji normalitas. Dasar pengambilan menggunakan probability plot. Model regresi dikatakan berkontribusi normal jika data plotting atau titik-titik menggambarkan data yang sesungguhnya atau mengikuti garis diagonal. Di sini pada gambar ini kita bisa melihat titik-titiknya sudah mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan data berkontribusi normal.
Yang kedua ada uji multikolonialitas yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu, yang artinya multikolonialitas sebaiknya tidak terjadi sehingga data merupakan data yang baik. Di sini ada pengambilan keputusannya, tidak terjadi gejala multikolonialitas apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan PIF-nya lebih kecil dari 10,00. Di sini terlihat tabel data-data ya. Dapat ditarik kesimpulan nilai toleransi motivasi 0,567 lebih besar dari 0,100 dan FIV-nya 1,763 lebih kecil dari 10,00. Nilai toleransi kecerdasan emosional lebih besar dari 0,100 dan FIV-nya 1,763 lebih kecil dari 10,00. Artinya tidak terjadi multikolonialitas. Baik, saya lanjut. Yang ketiga, uji heterosklerostisitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan-pengamatan lain. Uji ini menggunakan scatter plot dan tidak terjadi heterosklerostisitas jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Dapat kita lihat pada grafik berikut, yang dimana tidak terjadi heterosklerostisitas karena tidak terdapat pola tertentu seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, dan melebar kemudian menyempit. Dan yang terakhir kita akan melakukan interpretasi pada autokorelasi atau time series, di mana autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Jika nilai Darwin-Watsonnya terletak antara 2 sampai dengan 4 dikurang 2, maka tidak ada autokorelasi. Di sini kami sudah memindahkan hasil dari autokorelasi ke Word, di mana nilai DU dicari pada distribusi normal tabel Darwin-Watson berdasarkan K, di mana K variabel bebasnya ada 2 dan N-nya sebanyak 24 dengan nilai signifikansi 5%. Di sini kita bisa melihat mencari nilai DU-nya dengan cara kita lihat pada tabel Darwin-Watson. Pada N24 ini dan K2. Jadi nilai DU-nya adalah 1,5464. Lalu nilai Darwin-Watson pada hasil autokorelasi itu adalah sebanyak 2,562 dan 4 dikurang DU-nya yaitu 4 dikurang DU, 4 dikurang 1,5464 yaitu sebesar 2,4536. Dari sini dapat kita lihat bahwa Darwin-Watsonnya tidak berada di tengah DU atau 4 kurang DU, karena Darwin-Watson lebih besar dari DU dan lebih besar juga dari 4 dikurang DU. Maka kesimpulannya adalah terdapat gejala autokorelasi. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah video pembelajaran yang kami bawakan mengenai uji asumsi klasik. Terima kasih sebelumnya sudah menonton dan menyaksikan video pembelajaran kami ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.